Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada hari ini anak-anakku yang soleh dan solehah, Ibu akan memberikan sedikit tausiah, semoga nanti bermanfaat. Karena pada dasarnya barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala baginya setiap langkahnya senilai dengan ibadah setahun. Anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga pada sore hari ini kita senantiasa bisa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya, juga diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan. Insya Allah semoga semuanya berkah dan bisa meningkatkan ibadah ke yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Ibu akan memberikan sedikit materi tentang kunci utama kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dalam hidup insya Allah bisa dicapai dalam 3 hal. Yang pertama, bersyukur dalam keadaan apapun. Bahkan ketika mendapatkan segala kenikmatan, insya Allah kita harus senantiasa bersyukur. Syukur itu sendiri berarti terima kasih, sehingga kita harus senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan segala kenikmatannya, termasuk kenikmatan berjumpa di bulan Ramadan ini. Pada dasarnya, bersyukur jika Allah memberikan segala hal pada diri kita, termasuk salah satunya adalah ujian-ujian hidup. Karena dengan demikian, Allah telah memberikanmu kesempatan untuk terus berubah menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Pada dasarnya kekayaan yang hakiki bukan dari banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Sehingga dengan merasa cukup itu, kalian semua akan selalu senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Yang kedua, bersabar ketika mendapat cobaan atau kesulitan hidup. Barang siapa yang melapangkan kesusahan seseorang mukmin, dan insya Allah Allah akan melapangkan darinya dari kesusahan-kesusahan besok di yaumil qiyamah atau di hari kiamat. Dengan bersabar ketika kalian mendapatkan cobaan ujian hidup, itu menjadikan dirimu lebih kuat lagi. Insya Allah bisa dengan cara berbagi kalau ada orang yang dicoba hal kesulitan keuangan. Kalaupun kalian dicoba dalam masalah hidup, bisa berbagi masalah kalian sehingga mendapatkan solusi-solusi sehingga menjadi hati lebih lega. Kalaupun tidak, berbagilah kepada Allah. Curahkan hatimu ketika mendapatkan cobaan itu, insya Allah dengan berbagi kepada Allah, bersabar terhadap cobaan itu, menjadikan kalian lebih kuat dalam menghadapi segala problem ataupun masalah. Kalian harus bisa bersyukur jika Allah memberimu ujian-ujian hidup, karena dengan demikian Allah memberimu kesempatan lagi. Dan pada dasarnya kita harus senantiasa selalu berbaik sangka kepada Allah, bahwa ujian hidup itu pasti ada pelajaran ataupun hikmah yang akan kita ambil sebagai bekal untuk terus memperbaiki diri. Janganlah menyerah ketika masih ada kesempatan untuk mampu berusaha lagi.
Insya Allah tidak ada kata berakhir sampai ada istilahnya berhenti, mencoba, dan terus mencoba. Jangan patah semangat, bersabarlah, karena Allah sudah memberikan suri teladan pada nabi-nabi kita, pada Nabi Ayub, Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup itu adalah pengalaman dengan masalah untuk diselesaikan, pelajaran untuk dimengerti, dan pelajaran untuk dinikmati. Maka, jadikan masalah itu menjadi ujian sabar yang nanti bisa kalian selesaikan, yang akhirnya bisa kalian nikmati dan menjadi kunci kebahagiaan. Jangan terus merasa ragu, karena dengan bersabar, insya Allah kalian akan mampu terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, ikhlas menerima segala ketetapan Allah. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari keimanan kita, karena itu masuk dalam salah satu rukun iman. Maka dari itu, kalian harus terus berprasangka baik kepada Allah, berharap dan bertawakal kepadanya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun akan ketabahan, kesabaran, dan rasa syukurmu ketika kalian mendapatkan suatu hal. Insya Allah ikhlas menerima itu sebagai tanda bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan orang yang berharap. Insya Allah setiap amalan yang kalian lakukan akan diwujudkan oleh Allah kelak pada waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Kerja keraslah, karena ini sangat penting dalam meraih suatu kesuksesan. Masih ada sesuatu yang lebih penting agar pada diri kalian muncul rasa percaya diri. Percayalah pada kemampuan diri kalian, bekerja keraslah, berusahalah semaksimal mungkin. Karena pada dasarnya untuk menggapai sukses, kamu harus melakukan dan memutuskan sesuatu dengan penuh ketepatan, sehingga nantinya apa yang kamu inginkan bisa kalian gapai. Tuliskan dan kemudian buatlah sebuah rencana untuk mencapainya, sehingga mencapai sesuatu yang maksimal sesuai dengan yang kau tuliskan dan kau rencanakan, sesuai dengan ketetapan Allah nantinya. Jalan sukses memang tidak mudah dan tidak banyak, tapi jangan lupa dengan berusaha ini nanti, kemudian mendekat kepada Allah, mendoa kepada Allah, insya Allah kalian menjadi bukti kerja keras kalian itu akan didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, jangan ragu untuk terus berbuat baik kepada sesama, karena dengan berbuat baik ini insya Allah membawa kalian pada kunci-kunci kesuksesan yang lain ataupun kunci-kunci kebahagiaan. Hati yang penuh syukur, bersyukur bukan saja merupakan sebuah kebajikan. Insya Allah dengan senantiasa bersyukur, ini merupakan segala kebajikan yang kalian lakukan. Mencobalah untuk terus bersyukur dari hal sekecil apapun dalam hidup, meski itu dari hal-hal yang sederhana. Jika mengharapkan sebuah kesempurnaan, maka kita juga harus melalui usaha yang lebih keras lagi, terus berusaha sehingga nanti kita bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Minimal kita melakukan bersujud kepada Allah sebagai bukti ungkapan syukur kita, karena pada dasarnya kalian juga tahu betapa besarnya dahsyatnya sujud bila kalian mampu melakukan di setiap waktu, di setiap kesempatan, karena Allah menyukai orang-orang yang banyak bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
juga orang-orang yang senantiasa berusaha dan terus-terus berusaha. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kondisi suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah tidak akan menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan matahari selalu bersinar. Tapi setidaknya ketahuilah, Allah akan selalu memberi pelangi setelah ada badai, tawa di setiap air mata, dan berkah di setiap cobaan, dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi. Maka dari itu, anak-anakku yang soleh dan solehah, berdoalah di setiap waktu dan jadikan itu sebagai kebiasaan, maka yakinlah, insya Allah hidup kesuksesan akan menjadi gaya hidup yang paling kau syukuri. Bersyukurlah, kalian masih memiliki banyak keluarga-keluarga yang menyayangi kalian, dikelilingi oleh orang-orang yang masih sayang terhadap kalian. Insya Allah, yang namanya hidup tidak akan memberikan rasa yang sedih ataupun tangis yang terus-menerus, akan tetapi dalam kehidupan itu nanti akan ada lagi sejuta alasan untuk terus tersenyum dan tertawa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kehidupan ini sangatlah indah, tapi ada jalan yang harus kalian hadapi. Raihlah jalanmu masing-masing, carilah jalan yang terbaik untuk kalian, sehingga benar-benar nanti menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mensyukuri apa yang kalian jalani setiap harinya, tanpa ada rasa penyesalan dalam hati. Insya Allah itulah jalan kehidupan yang terindah, kebahagiaan dari segala sesuatu yang nanti akan tumbuh dalam hidup kalian. Teruslah berdoa, Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu-waktu yang tepat. Segala masalah, semuanya ada sesuatu yang menunggu waktunya. Tak ada mawar yang mekar sebelum waktunya, tak ada matahari yang terbit sebelum waktunya. Tunggulah apa yang jadi milikmu, dan pastikan akan datang kepadamu. Percaya ketika kamu diberikan banyak badai ataupun ujian, tapi Allah juga akan memberikan banyak-banyak kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidupmu. Jadi teruslah bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam syair, bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar, taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, inilah tausiah yang bisa Ibu sampaikan. 3 kunci kebahagiaan supaya kalian mencapai kesuksesan. Ibu ulangi, yang pertama, bersyukur dalam keadaan apapun. Yang kedua, bersabar ketika mendapatkan cobaan atau kesulitan. Dan yang ketiga, ikhlas menerima segala ketetapannya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan sore hari ini, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.